أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa azharal haqqa bil haqqi wa akhzal ahzab wa atamma nurahu wa ja'ala kaidal kafirina fi tabab wa arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa ja'ala min fadlihi as-sahaba wa anzala minas samaa'i maa'a faminhu shajarun wa minhu sharab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul wahhab الذي خلق الإنسان من آدم وآدم من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب خلقه الكتاب وفعله الصواب وقوله فصل الخطاب وعلى جميع كل الأصحاب أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis Kitab Al-Kabair, mengurai tentang dosa-dosa besar yang mesti dijauhi oleh seorang muslim. Syukur alhamdulillah kita pun masih bisa melaksanakan solat maghrib secara berjamaah ketika ada di antara kaum muslimin di belahan negeri yang lain justru mereka tidak bisa melakukan solat secara berjamaah dikarenakan virus yang sedang menyebar sekarang yang kita kenal dengan virus corona, di mana sudah diganti azan tidak lagi hayyalas shalah hayyalal falah. Mungkin bapak ibu mendengar di Masjid Kuwait diganti dengan sallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah masing-masing. Maka alhamdulillah kita khususnya di Payakumbuh masih bisa melaksanakan salat secara berjamaah, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan menyelamatkan kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, bahwasanya pada 1 bulan yang lalu kita telah masuk kepada dosa besar yang pertama, yaitu penghulunya seluruh macam dosa yang kita kenal dengan kesyirikan. Hal-hal yang sudah kita pelajari adalah yang pertama tentang pengertian dari syirik, bahwa kita menyebutkan syirik itu maksudnya adalah menyamakan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang hanya khusus bagi Allah saja. Dan di dalam persoalan akidah atau tauhid, hak-hak yang khusus bagi Allah itu ada 3. Yang pertama adalah dikenal dengan rububiyah. Maka hak rububiyah maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah sajalah yang menciptakan, memberi rezeki dan semacamnya. Nah, kalau seseorang melakukan menyamakan selain dari Allah dalam perkara-perkara ini, maka dia telah syirik dari segi rububiyah. Di antara yang telah kita contohkan adalah orang-orang ateis. Orang-orang ateis ini adalah orang yang paling syirik. Mengapa demikian? Karena dia menafikan 2 hal. Yang pertama, dia menafikan pencipta dan dia menafikan hasil ciptaan. Bagi orang-orang ateis kita ini hadir
di muka bumi ini segala apa yang ada ini muncul dengan sendirinya, dan ini adalah syirik yang paling besar. Adapun di antara bentuk syirik rububiyah, menafikan Allah tapi masih mengakui adanya ciptaan. Siapa itu? Itulah Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia mengaku Tuhan, berarti dia sedang syirik rububiyah. Kemudian di antara syirik rububiyah yang telah kita urai, yaitu meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesyirikan yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani, karena mengatakan Allah itu ada 3, Roh Kudus, Roh Ibu dengan Roh Isa, Roh Yesus. Pokoknya meyakini Trinitas. Nah, ini syirik dalam rububiyah. Begitu juga dengan kesyirikan di zaman Nabi Ibrahim, seorang raja yang juga mengaku Tuhan sebagaimana Fir'aun laknatullah. Lanjut, persoalan yang kedua yang merupakan hak Allah yang telah kita urai pula adalah tentang hak uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah sematalah yang berhak kita ibadahi. Artinya kalau ada seseorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah syirik dari segi uluhiyah. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita lanjutkan bagian syirik berikutnya, yaitu syirik dari segi tauhid yang kita kenal dengan asma wa sifat. Jadi tauhid itu ada 3. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Apa maksud asma wa sifat ini? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita baca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik. Seandainya kita meyakini ada zat selain Allah yang juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik, berarti kita sudah syirik pada bagian yang ketiga, dinamakan dengan syirik asma wa sifat. Namun timbul persoalan. Ini persoalannya Bapak dan Ibu. Bagaimana jika kita menamakan anak kita dengan Asmaul Husna? Nah, mungkin ini bapak-bapak yang banyak. Siapa di antara bapak-bapak yang ada namanya pakai Asmaul Husna? Ada Pak? Ada. Mana lagi Pak? Adakah bapak-bapak yang namanya pakai Asmaul Husna? Rahman, Rahim, Aziz, Ghafur misalnya. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita memiliki nama dengan Asmaul Husna? Bahkan kami sendiri juga dari Asmaul Husna. Nama Miftahul Ghani. Al-Ghani nama dari Allah. Nah, apa hukumnya kita memberikan nama anak dengan nama-nama Asmaul Husna? Apakah nanti kalau kita berikan itu, kita secara tidak langsung telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan nama kami, sedikit cerita nih Bapak dan Ibu, sebetulnya bagi orang Arab itu agak aneh. Mengapa demikian? Diberikan nama Miftahul Ghani, artinya adalah kunci kekayaan. Jadi kunci kekayaan. Tapi bagi orang Arab itu bukan kunci kekayaan artinya. Kalau Miftahul Ghani artinya adalah kunci Allah Subhanahu wa taala. Kalau kunci kekayaan namanya mestinya Miftahul Ghina. Itu baru kunci kekayaan. Nah, maka dulu ketika di Kairo Bapak dan Ibu-ibu bersama guru Syekh dulu, ketika ditanyakan, memang Syekh orang tua memberikan nama dengan Miftahul Ghani,
Tapi kalau diubah dengan Rina itu nama perempuan kalau di Indonesia. Sudahlah kata dia. Saya panggil kamu dengan Miftah Indonesia. Jadi dulu nama ketika di Kairo Miftah Indonesia, Miftah orang Indonesia. Itu dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, maka timbul persoalan di sini, apakah kalau kita pakai nama-nama Asmaul Husna di nama kita, apakah ini termasuk bagian dari kesyirikan? Maka ada bahasannya oleh para ulama. Apa bahasannya? Yang pertama, bahwa tidak ada larangan menggunakan nama-nama dari Asmaul Husna seperti Rahim, Nur, Malik, Basir atau semisalnya, asalkan tidak dengan alif lam. Jadi boleh memanggil nama Bu Nur, boleh. Tapi kalau Bu An-Nur enggak boleh lagi. Bapak Rahman boleh. Bapak Rahim boleh. Tapi kalau dipanggil Bapak Ar-Rahman enggak boleh lagi. Nah, itu yang pertama. Mengapa demikian? Karena kalau sudah pakai alif lam, itu yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau selama tidak ada pakai alif lam, boleh. Yang kedua, tapi kalau pakai alif lam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di sana titik masalahnya. Kalau kita panggil orang lain dengan alif lam plus Asmaul Husna tadi, maka itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Namun sebahagian nama-nama Asmaul Husna boleh digunakan meskipun pakai alif lam. Ini lagi. Jadi tidak semuanya pula dilarang dari Asmaul Husna. Apa contohnya? Contohnya Al-Malik, yang artinya adalah yang berkuasa, atau Al-Aziz, yang artinya adalah perkasa. Ustaz memboleh-bolehkan ini, ada enggak dalilnya? Ada. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-78, di mana ketika rekan-rekan Yusuf pergi ke negeri Mesir, kemudian Yusuf melihat rekan-rekan mereka, maka Yusuf membuat trik, yaitu adik dia yang kalau dalam orang-orang kabar dari Bani Israel atau Israiliyat, yang bernama Benyamin, bagaimana direkayasa oleh Yusuf bahwa dia adalah seorang pencuri. Akhirnya tertangkap ketika itu. Maka sahabat-sahabat Yusuf berkata kepada pemimpin Mesir, Al-Aziz. Apa kata mereka? Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka saudara-saudara Yusuf berkata, wahai Al-Aziz, maksudnya adalah wahai yang mulia, yang perkasa. Nama dari Raja Mesir ketika itu Al-Aziz. Sesungguhnya adik kami yang paling kecil ini punya ayah yang sudah tua. Oleh karenanya, gantilah dari salah seorang dari kami tempat dia. Biarlah di antara kami yang di penjara, bukan adik kami yang paling kecil ini. Sesungguhnya kami melihat engkau di antara orang-orang yang baik. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar tentang kisah Nabi Yusuf bersama Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Ad-Difi, dan kita tahu bahwa Raja Mesir itu di dalam Al-Quran dipanggil dengan Al-Aziz,
Padahal kita tahu Al-Aziz itu juga bagian dari Asmaul Husna. Jadi ada nama-nama dari Asmaul Husna itu boleh digunakan meskipun pakai alif lam seperti Al-Aziz. Adapun yang keempat, yang terbaik adalah dengan menambahkan penghambaan dari kata-kata yang diambil dari Asmaul Husna. Apa maksudnya? Ditambah dengan abdun. Ini yang paling terbaik. Maka diberilah nama anak Abdurrahman, hamba dari Zat yang Maha Penyayang. Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Razak. Syekh yang sering datang ke Indonesia, Abdullah dan lain-lainnya. Nah, inilah perkara apakah kalau kita memberikan nama anak kita dengan Asmaul Husna bagian dari kesyirikan? Jawabannya ada 4. Apa? Yang pertama, dia boleh selama Asmaul Husna itu tidak dipakaikan alif lam. Yang kedua, terlarang jika dipakaikan alif lam. Yang ketiga, dari sekian banyak Asmaul Husna boleh pakai alif lam, tapi hanya nama-nama yang khusus. Contohnya tadi adalah Al-Aziz. Yang keempat, yang paling terbaik kalau ingin mengasih nama anak dengan Asmaul Husna, pakai di awalnya dengan kata Abdun. Abdun. Maka nama anak dikasih Abdurrahman, Abdullah. Ada ustadz kita, Ustadz Niko, mengasih nama anaknya dengan Abdullah. Maka kunyahnya adalah Abu Abdillah. Insya Allah besok subuh mengaji bersama kita di sini. Nah, inilah Bapak dan Ibu-ibu, dari 3 syirik yang kita sebutkan tadi, mulai dari syirik rububiyah maupun syirik uluhiyah maupun syirik asma wa sifat, itu bagian dari syirik menurut kuantitasnya. Adapun pembagian syirik berikutnya adalah syirik menurut kualitasnya. Maka syirik menurut kualitas dibagi kepada 2. Kalau syirik berdasarkan kuantitasnya ada 3. Tapi kalau syirik berdasarkan kualitasnya ada 2. Mana syirik yang berdasarkan kualitasnya? Inilah yang paling banyak kita kenal. Yang pertama adalah syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Yang kita kenal dengan syirik besar. Bagaimana syirik besar? Yaitu kesyirikan keyakinan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kita akan lihat bentuk-bentuk dari syirik akbar. Seperti apa syirik akbar itu? Yang pertama adalah syirik dalam doa. Bagaimana syirik dalam doa? Meyakini bahwa di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Konsekuensinya adalah dia sudah keluar dari agama Islam ini. Dari mana dalilnya? Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tersempit dia, susah hidupnya, mengadu kepada Allah. Tapi ketika lapang lupa Allah, berarti dia telah melakukan syirik besar. Orang mau take off pesawat, begitu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar pesawat di atas udara, begitu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah di daratan lupa Allah, maka perkara semacam ini dia telah melakukan syirik dari segi doa.
Dan syirik dari segi doa itu masuk bagian dari syirik besar. Syirik besar berikutnya ada disebut juga dengan syirik niat. Apa maksudnya? Yaitu keinginan dan tujuan suatu bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Ini yang paling hati-hati sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 tentang syirik niat ini. Jangan sampai niat kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah telah ancam dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Kata Allah kepada kita, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan dalam kehidupan ini, tujuan dalam hidupnya adalah kehidupan dunia dan segala perhiasan dunia, maka kami akan berikan dari apa yang mereka niatkan itu. Kami akan berikan dengan sempurna apa yang mereka tuju itu, dan mereka tidak akan kami zalimi. Tapi ingat kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tapi orang-orang itu kata Allah, tidak akan kami beri lagi mereka balasan di akhirat illan nar, kecuali kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan seluruh amal mereka yang telah mereka lakukan itu kami hanguskan, dan batal seluruh apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Jadi ternyata Bapak dan Ibu-ibu, mesti kita luruskan lagi niat kita ini. Kita bekerja setiap hari untuk Allah atau hanya untuk mencari harta saja? Kita anak-anak kita sekolah, apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk hanya cari pekerjaan saja? Kadang kita mengatakan kepada anak kita, "Anda usahlah pilih jurusan itu nak, nanti mau kerja seperti apa?" Jangan tanamkan kepada anak niat-niat yang tidak baik. Mengapa demikian? Sempat kita dalam kehidupan ini niat kita dunia, maka itu bagian dari syirik akbar. Nah, kita jadi selama ini boleh jadi tidak merasakan itu, tapi yang tidak kita rasakan itu ternyata Bapak dan Ibu, konsekuensinya kalau tidak bertaubat kita masuk ke dalam neraka. Ini jenis syirik akbar. Yang kedua, syirik dari segi niat. Kalau yang pertama syirik dari segi doa, yang kedua syirik dari segi niat. Apalagi syirik akbar berikutnya, yaitu syirik ketaatan, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang Nasrani. Bagaimana orang-orang Nasrani? Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Nasrani itu kata Allah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah, dan menjadikan Isa anak dari Maryam sebagai Tuhan. Dulu juga disampaikan kepada Nabi, tidak ada orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta mereka sebagai sesembahan.
Lalu Nabi tanya lagi, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ya, itulah dianggap sebagai ketaatan kepada selain Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita ternyata menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kita sudah melakukan dosa syirik besar dalam segi syirik ketaatan. Oleh karenanya berbusa-busa ulama kita menyampaikan, dosa yang paling banyak sekarang ini dosa riba. Siapa yang melakukannya berperang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya kalau orang masih menghalalkan itu, secara tidak langsung dia telah syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kami sampaikan, khususnya kita di Minangkabau ini, yang paling banyak persoalan riba itu adalah dalam soal gadai menggadai sawah. Ini yang paling banyak sekali, terutama di kampung-kampung. Ada orang si A dia punya sawah, si B dia punya emas. Karena butuh uang, pergilah si A kepada si B. Saya gadaikan sawah saya sebanyak sekian peta ini, tolonglah pinjamkan saya emas. Oke, saya kasih 30 emas ini, ambillah. Diberikan emas kepada si A, yang si A yang punya sawah diberikan sawah kepada si B. Bayangkan Bapak dan Ibu-ibu, berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun sawah dipegang oleh si B yang memiliki emas, yang memberikan pinjaman kepada si A. Dia olah itu, dia makan isi dari sawah tersebut, dan hutang si A tidak berkurang-kurang, tetap begitu saja. Bayangkan riba yang telah dilakukan selama itu. Nah, orang kalau sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun sebaliknya, maka dia telah melakukan syirik besar. Dari segi syirik besar yang ketiga, yaitu syirik ketaatan. Jadi ada syirik doa, ada syirik niat, ada syirik ketaatan. Syirik akbar yang keempat dinamakan dengan syirik kecintaan atau syirik mahabbah. Bagaimana ini? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan, di mana Allah Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang yang mengambil dari selain Allah sebagai kawan-kawannya, sebagai sesembahannya. Mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sungguh penuh cintanya kepada Allah. Jadi ternyata kalau sempat saja kita mencintai Allah, kemudian mencintai selain Allah, kita telah melakukan syirik besar di sisinya. Dari bagaimana? Dari syirik yang keempat dikenal dengan syirik kecintaan. Maka syirik akbar itu Bapak dan Ibu terbagi kepada 4. Nanti akan semakin kita urai nanti persoalan dari kitab Al-Kabair ini, tidak akan terlepas semuanya dari apa yang kita sampaikan di awal-awal ini. Nah, syirik akbar itu bagiannya adalah 4. Yang pertama adalah syirik dari segi doa. Yang kedua syirik dari segi niat. Sempat salah saja niat kita, salah tujuan hidup ini, menjadikan dunia sebagai prioritas utama dan satu-satunya, kita telah melakukan syirik dari segi niat. Yang ketiga syirik dari segi ketaatan, dan yang keempat adalah syirik dari segi kecintaan. Nah, inilah tentang syirik besar. Adapun syirik dari segi kualitas berikutnya dinamakan dengan syirik kecil. Nah, nanti kita urai. Apa itu syirik kecil? Yaitu sesuatu yang dinamakan syirik oleh syara,
Nah, kalau orang melakukan syirik ini mengurangi tauhid tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Inilah yang kita kenal syirik ini ada dua bentuknya. Yang pertama syirik secara nyata, contohnya seseorang bersumpah selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syirik dia tak tampak yang kita kenal dengan riya. Nah, kalau seseorang riya dalam hatinya, kalau solatnya ramai, lama solatnya. Tapi kalau solatnya sendiri-sendiri, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat solatnya. Itu indikasi dari riya. Tanyakan kepada diri kita masing-masing Bapak dan Ibu, solat kita kalau ramai-ramai ini, mana yang lebih bagus daripada solat kita sendiri-sendiri? Seandainya solat kita ramai-ramai, kalau di masjid muslim ini ramai, dimanapun itu, lebih bagus solat kita daripada solat kita sendirian. Itu sudah indikasi dari adanya riya saat kita solat beramai-ramai tersebut. Nah, kalau kita lakukan itu namanya syirik kecil. Nah, sekarang timbul pertanyaan, setelah kita tahu apa itu syirik besar dan bentuk-bentuknya, dan kita tahu mana syirik-syirik kecil, kita ingin tahu berikutnya apa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan syirik kecil dan syirik besar ini ada 7. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mencatat, silahkan catat. Diulangi Bapak dan Ibu, perbedaan syirik kecil dan syirik besar ini semuanya ada 7. Mana yang 7 itu? Ini dia. Yang pertama, dia berbeda dari segi diampuni atau tidak. Bagaimananya? Pelaku syirik besar tidak diampuni oleh Allah kecuali jika bertaubat kepadanya. Adapun orang kalau melakukan syirik, diperselisihkan oleh para ulama kalau dia mati dan dia tidak sempat bertaubat. Jumhur ulama mengatakan kalau orang melakukan syirik kecil tidak sempat bertaubat, pelakunya tergantung kehendak Allah. Dia diazab namun tidak kekal di dalam neraka. Nah, jelas bagi kita sekarang, kalau dosa syirik besar mati tanpa taubat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa syirik kecil mati sebelum taubat diazab oleh Allah dalam neraka juga. Kalau berat timbangan keburukannya tapi dia tidak kekal di dalam neraka tersebut. Jadi bagian yang pertama perbedaannya dilihat dari segi diampuni atau tidak. Perbedaan yang kedua dari syirik besar dan syirik kecil dari segi menggugurkan amal atau tidaknya. Kalau syirik besar menggugurkan seluruh amal soleh pelakunya, sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amal yang menyertainya. Kalau syirik besar kita lakukan, haji kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita hancur semuanya. Tapi kalau syirik kecil, kita sedekah 10.000 ada riyanya, hanya sedekah 10.000 lah yang gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dibahas pada pagi hari. Tapi tak apa, sepertinya kita ulang Bapak dan Ibu. Seandainya seperti ini, kita sholat maghrib tadi, rakaat 1 ikhlas, rakaat 2 ikhlas, rakaat ketiga riya, apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak Bapak Ibu? Bagaimana Pak? Kita tadi sholat maghrib, rakaat 1 kita ikhlas, rakaat 2 ikhlas, tiba di rakaat ketiga riya, apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Bagaimana kira-kira tuh Pak? Apa Pak? Wallahu a'lam. Nah, ini dibahas Pak, karena kita mengurai tentang ini, tentang menggugurkan amal. Apakah gugur amal kita dengan contoh seperti tadi? Maka
kalau contoh seperti tadi, rakaat 1 ikhlas, rakaat 2 ikhlas, rakaat ketiga ria, gugur solat kita. Tapi kalau amal itu bisa dipisah, yang rianya gugur, yang ikhlasnya tidak. Contoh nih Pak, seringkali di masjid-masjid, khususnya hari Jumat, seringkali kotak sodakoh berjalan. Dan kita himbau Bapak dan Ibu, kalau ingin juga berjalan kotak amal sodakoh itu, jangan ketika khatib menyampaikan khutbah. Ini kita himbau kepada masjid-masjid yang masih melakukan itu. Kalau ingin juga di awal-awal lah, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah kadang kotak itu tidak satu. Nah kalau seandainya ada uang 20.000 dengan pecahan 10.000, seandainya kita masukkan 10.000 yang pertama ikhlas, lewat kotak lagi 10.000 yang kedua ria, maka mana yang tidak diterima Pak Ibu? Yang ria tidak diterima. Tapi yang pertamanya diterima. Beda dengan solat. Solat itu tidak bisa kita pisahkan antara rakaatnya. Maka ketika rakaat 1 ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga ria, atau nanti solat Isya rakaat ketiga ikhlas, rakaat keempatnya ria, semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masing-masing rakaatnya terkait. Nah, ini yang kedua. Jadi beda antara besar dan kecil dari syirik yang kedua dilihat dari segi menggugurkan amal atau tidak. Yang ketiga, mengeluarkan dari Islam atau tidak. Bahwa orang yang melakukan syirik besar dikeluarkan pelakunya dari Islam, alias murtad, alias kafir, sedangkan syirik kecil tidak. Kita akhiri sebentar Bapak Ibu sampai perbedaan ini. Lalu yang keempat, orang kalau syirik besar kemudian tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggalnya, maka dia kekal di dalam neraka. Sedangkan pelaku syirik kecil, meskipun tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggalnya, jumhur ulama sampaikan tadi, dia tidak kekal di dalam neraka. Yang kelima, status dosanya. Perbedaannya, kalau syirik besar itu bosnya dosa, sedangkan syirik kecil masuk bagian dari dosa besar. Jadi penghulu dari dosa itu adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil bagian juga dari dosa besar. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan urai lagi. Yang keenam, status kehalalan darah. Bagaimana? Kalau syirik besar, halal darahnya, halal harta pelakunya. Sedangkan syirik kecil, pelakunya tetap dihukumi muslim, namun imannya tidak sempurna, alias dia fasik. Tapi yang menentukan ini bukan kita, yang menentukan ini pemerintah. Dalam persoalan ini adalah pengadilan, khususnya hakim dalam pemerintahan Islam. Tidak kita yang menghukum orang dia telah kafir. Ini bukan kafir, bukan kita, tapi ulama yang menentukan itu, hakim yang menentukan itu dalam pemerintahan Islam. Jangan sampai nanti jatuh kita dalam paham namanya khawarij. Bagaimana khawarij ini? Kalau ada orang melakukan dosa, terlebih dosa besar, bagi mereka kafir, halal darahnya. Inilah yang menimpa sebahagian orang di Timur Tengah ada. Namanya paham khawarij. Dan ini bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang ketujuh, sikap kita terhadap pelakunya. Kalau pelaku syirik besar keluar dari Islam, jika masih hidup, sikap kita adalah kalau dia menyembelih, tidak boleh kita makan sembelihannya. Begitu juga semacamnya, kalau dia mati, tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Beda dengan syirik kecil. Kalau orang melakukan syirik kecil, dia masih dianggap sebagai seorang muslim, sembelihannya masih boleh kita makan. Kalau dia mati, masih boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, inilah Bapak dan Ibu kajian kita pada malam hari ini. Kita mengurai tentang yang pertama tadi, bahasan syirik dari segi kuantitas terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah syirik uluhiyah, rububiyah. Yang kedua syirik uluhiyah. Yang ketiga syirik asma wa sifat.
Kemudian tadi juga kita telah urai apakah boleh kita menamakan anak kita dengan nama-nama Allah. Dari segi syirik asma wa sifatnya ini ternyata ada 4 kondisinya. Bagaimana 4 kondisi ini? Kalau seandainya tanpa alif lam boleh, tapi kalau pakai alif lam tidak boleh. Yang ketiga, boleh di nama-nama tertentu seperti Al-Aziz. Kemudian yang keempat, yang paling terbaik, diberi awalnya dengan kata Abdun, seperti Abdurrahman. Adapun syirik dari segi kualitas terbagi kepada 2. Apa itu? Yang pertama syirik besar atau syirik akbar. Bagaimana syirik akbar ini? Ada 4 bagiannya. Yang pertama adalah syirik dari segi doa. Yang kedua syirik dari segi niat. Yang ketiga syirik dari segi ketaatan. Dan yang keempat syirik dari segi kecintaan. Sedangkan syirik kualitas yang kedua dinamakan dengan syirik khafi atau syirik asghar. Bagaimana itu? Syirik yang kecil. Bagaimana syirik yang kecil? Yang banyaknya adalah kita ria atau tidak ikhlas ketika beramal. Adapun perbedaannya ada 7 sebagaimana yang telah kita urai tadi. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.